Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Jika Tuhan di pihak kita, kita terlalu yakin firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat melawan kita. Nah, namun coba kita balik. Jika Tuhan yang berperang melawan kita, pertanyaannya siapa yang dapat membela kita? Karena kalau Tuhan berperang melawan kita, tidak ada harapan lagi buat kita. Nah, hanya pertanyaannya, kenapa Tuhan berperang terhadap kita? Bisa saja sebagian kita akan berdebat dan berkata, loh tapi kan Tuhan adalah Allah yang baik. Loh tapi dia tidak bisa dipermainkan. Jadi bisa saja Tuhan menyertai kita, tetapi bisa juga Tuhan berperang ganti kita. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan bisa berperang kepada kita atau terhadap kita? Yang pertama, jika kita mengeraskan hati. Artinya apa? Tuhan tegur kita, Tuhan beritahu kita, Tuhan beritahu kesalahan kita, Tuhan kemudian hukum kita masih juga mengeraskan hati, menjauh dari Tuhan, meminta pertolongan dari Allah-Allah asing, sehingga apa yang terjadi? Allah harus berperang buat kita untuk kita kembali bertobat kepada Tuhan. Nah, ingat apa yang Alkitab katakan tentang bangsa Israel, 40 tahun di padang belantara, berkali-kali Allah berperang terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati. Yang kedua, jika kita hidup dalam penyembahan berhala, dan setelah itu tidak mau berbalik, udah menyembah berhala, kemudian Tuhan pukul, Tuhan hajar, dan kita tidak mau berbalik. Begitu banyak orang pergi ke dukun, percaya tukang-tukang ramal, lalu minta nasihat dari paranormal. Ya pendeta, habis sekarang ya gimana ya pendeta ya, supaya dapat pasangan teman hidup pendeta. Sebagian berkata, ya saya cuma minta ramalan-ramalan gini pendeta, sebab ya zaman sekarang kerjaan ya banyak saingan pendeta. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita bodoh Allah, kita lebih besar dari segala sesuatu. Kadang-kadang kita berkata, loh tapi Allah saya suaranya gak terdengar. Loh karena Alkitab sudah bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Artinya apa yang kau imani itu yang akan kau lihat. Jadi karena itu Tuhan mau kita hanya bersandar pada Tuhan saja. Nah, kenapa Tuhan berperang terhadap kita? Yang pertama sudah saya jelaskan, jika kita hidup dengan mengeraskan hati. Yang kedua, jika kita hidup dalam penyembahan berhala dan tidak mau bertobat. Yang ketiga, jika kita mau berontak terhadap Tuhan. Tuhan suruh kita sesuatu, kita kerjakan yang lain. Tuhan maunya kita melayani Tuhan. Bahkan kita sudah pernah nazar sama Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi karena kita merasa aduh berat melayani Tuhan, aduh nanti saya mau makan apa kalau saya melayani Tuhan, aduh nanti kalau saya melayani Tuhan saya dapat tekanan dari berbagai pihak, saya nggak mau melayani Tuhan. Akhirnya kita mulai berontak dari Tuhan. Nah, waktu kita mulai memberontak terhadap Tuhan, di situ Tuhan berperang terhadap kita. Tujuannya sederhana, supaya kita kembali kepada panggilan dan supaya kita dapat melihat kembali berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, kenapa Tuhan berperang terhadap kita? Yaitu jika kita memandang rendah kuasa Tuhan, jika kita mempermainkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mau mengerti kita. Tapi ketika kita mempermainkan Tuhan, memandang rendah anugerah kuasa Tuhan, di situ Tuhan berperang buat kita untuk menyadari bahwa Dia tetap Allah yang agung, tinggi, luhur, Allah yang dahsyat, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia layak menerima segala pujian, hormat, syukur, karena memang kuasanya sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang sesuatu yang buat sebagian kita ngeri sekali. Judulnya Tuhan berperang melawan kita. Aduh, sebagian kita berkata jangan sampai. Iya, kita gak mau Tuhan berperang melawan kita, tapi tanpa kita sadari seringkali kita buat tindakan, kita mengambil sikap, kita mengambil keputusan sehingga mengakibatkan Tuhan berperang melawan kita. Nah, kita lihat dalam Yeremia pasal 21
Yeremia pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yeremia 21 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop pembuangan Raja Zedekia diberitahukan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maaseiah kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu. Aduh, tidak enak sekali untuk didengar, tapi saya mau ulangi lagi ayat yang 5. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang, dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Ayat 8. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini jelas dikatakan pada ayatnya yang kelima, aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membaca ayat ini timbul dalam pertanyaan kita, apa yang harus kita perbuat jika Tuhan berperang melawan kita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, cepat sadar bahwa Tuhan sedang berperang melawan kita. Artinya cepat sadar. Kadang-kadang kita pikir masih, ini masalah biasa, kita tetap hidup dalam dosa, kita tetap berzina, kita tetap menyembah berhala, kita tetap tidak mau bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena makin kita tidak mau bertobat, makin berat penderitaan kita. Kita ingat satu kali Petrus hampir tenggelam. Waktu dia hampir tenggelam, kalimat yang pertama yang dia ucapkan, Yesus tolong aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus sadar kenapa dia tenggelam, karena matanya tidak lagi tertuju kepada Kristus. Dia mulai bingung dengan gelombang, dia mulai bingung dengan badai, itu yang membuat dia tenggelam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita sudah terseret oleh badai, kadangkala kita sudah terseret oleh hawa nafsu dunia, keindahan, kenikmatan dunia. Kita nggak sadar bahwa Tuhan sedang berperang melawan kita. Kita pikir ini masalah yang normal, tapi tanpa kita sadari karena makin buruk. Kita bingung kenapa anak kita masuk ICU, anak baru keluar ICU, istri masuk ICU. Kita anggap ya normal lah, memang sekarang ini lagi musim penyakit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh bilang musim penyakit, tapi anak Tuhan tetap dibela dan dijaga oleh Tuhan. Kalau beban-beban berat mulai terjadi seperti itu, ayo cepat sadar bahwa Tuhan sedang berperang melawan kita. Kembali kepada Tuhan. Jadi yang kedua, saya pelajari apa yang harus kita perbuat jika Tuhan sedang berperang melawan kita. Yang pertama, cepat sadar bahwa Tuhan sedang berperang melawan kita. Lalu yang kedua, bertobat dan langsung merendahkan diri, minta ampun, beresin sama Tuhan, merendahkan diri, jangan sok tahu, jangan merasa diri yang paling hebat, jangan merasa diri benar, tapi cepat bertobat, cepat merendahkan diri sama Tuhan, cepat minta pengampunan dari Tuhan. Dia tetap Allah yang baik. Di mana ada kerendahan hati, di situ ada anugerah yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan sedang berperang melawan kita, rumah tangga kita pun goncang, masa muda kita pun kacau, bisnis kita pun bisa berantakan,
berantakan. Karena itu cepat sadar. Lalu yang kedua, bertobat, rendahkan diri. Lalu yang ketiga, siap menghadapi resikonya. Ada resiko, meskipun kita sudah bertobat, ada harga tetap yang harus kita bayar. Tapi jangan takut, engkau tidak sendiri menghadapinya. Roh Kudus akan memampukan engkau. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika Tuhan sedang berperang melawan kita udah sadar, kita bertobat, kita merendahkan diri, tetap ada resiko yang harus kita pikul. Kenapa? Itu resiko akibat kesalahan kita. Itu pelajaran yang Tuhan izinkan supaya kita tahu, iya Tuhan, bahwa dosa itu sakit. Iya Tuhan, bahwa berzina itu sakit. Iya Tuhan, bahwa mengikuti jalan dunia itu sakit. Berarti ada resiko yang harus saya pikul. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ingatkan. Di dalam Kristus kita diberi kekuatan. Di dalam Kristus kita diberikan kemampuan. Di dalam Kristus kita diberikan kuasa untuk menghadapi risiko tersebut, sehingga kekuatan baru Tuhan berikan. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita perbuat jika Tuhan berperang melawan kita? Bangkit dari kegagalan. Jangan terus tangisi keadaan. Makin kita tangisi keadaan, makin keadaan terasa berat. Dan saudaraku, mungkin engkau salah satunya yang sedang menghadapi hari-hari ini engkau menangis, kecewa karena keadaan rumah tanggamu yang makin hari makin goyah. Engkau sedang menangis, kecewa karena keadaan masa mudamu makin hari makin menjengkelkan bagimu. Karena keadaan ekonomimu semakin hari semakin mengkhawatirkan. Keadaan penyakitmu semakin hari semakin tidak pasti. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang, bangkit dari segala kegagalan ini, bangkit dari segala keterpurukan ini, bangkit dari segala kesedihan ini. Ingat, kita masih punya Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber mujizat kita. Kita bangkit dan bilang, Tuhan, saya percaya Engkau dapat mengerjakan mujizat bagiku. Karena Tuhan mengampuni aku, menyucikan masa laluku, dan menjamin hari depan yang penuh kemenangan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang butuh mujizat, boleh dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi, sehingga mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami peristiwa di mana Tuhan berperang melawan mereka. Mereka boleh merendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan, kembali bangkit dan melihat berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.